Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami youtuber Tablik Mata Pendidikan. Kali ini kami berada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon yang dipimpin Kepala Sekolah Bapak Haji Pipin Saharikin MPD. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan menanyakan tentang yaitu PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Baik pemirsa, mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Rekan-rekan guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami youtuber Tablik Mata Pendidikan ingin menanyakan tentang PMM ya, atau kurikulum merdeka itu kan, yang sangat menyita waktu dengan online atau kegiatan ke guru, bukan guru mengajar ke murid itu kan. Jadi guru mempersiapkan melalui online cara mengajar ke anak-anak itu kan. Ya, Bapak sebagai guru yang ada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon, gimana tentang hal tersebut kan? Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau menurut saya sebenarnya PMM dari sisi pembelajaran guru sangat bermanfaat, karena di situ di PMM itu bukan sekedar, kalau sekarang kan PMM terintegrasi dengan penilaian kinerja guru. Mungkin yang dianggap rekan-rekan guru bahwa ini harus mengisi rencana kinerja guru apa dan sebagainya melalui PMM. Tapi sebenarnya di PMM sendiri itu banyak fasilitas-fasilitas pembelajaran untuk guru, yang dimana di situ diakses kapan saja. Nah, artinya guru bisa mengakses ketika misalkan guru ketika tidak lagi mengajar atau di luar jam belajar, itu bisa diakses. Jadi guru jangan mengaksesnya ketika lagi ada jam kegiatan mengajar gitu. Kalau misalkan guru mengaksesnya ketika jam mengajar, ya akhirnya siswa yang terugikan gitu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran di PMM itu juga kita bisa banyak mengadopsi, di sana ada praktek-praktek baik yang dilakukan oleh guru lain se-Indonesia. Kita juga bisa mengadopsi misalkan media pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran atau yang sekarang disebut dengan modul pembelajaran. Nah, itu kita bisa mengadopsi dari guru-guru yang lain. Kita ambil administrasinya, kemudian bisa kita tiru langsung atau kita tiru dengan beberapa perubahan sesuai dengan karakteristik sekolah kita dan anak didik kita gitu. Kemudian dalam proses pembelajaran di PMM juga mungkin ya ini yang kadang membuat guru, oh ini harus menyelesaikan aksi nyata dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ketika harus menyelesaikan aksi nyata, berarti kan si guru itu ada target yang diharapkan, yaitu berupa sertifikat. Tapi kalau misalkan guru pengen tahu sih misalkan secara apa sih kurikulum, tinggal dilihat di video, kemudian ya baca atau dengarkan, sudah selesai. Kalau targetnya pengen dapat sertifikat, ya berarti tindak lanjutnya ya harus dikerjakan, yaitu di situ diantaranya adalah aksi nyata. Nah, mungkin yang ini membuat guru-guru, wah ini harus mengerjakan ini itu gitu. Padahal sih di PMM sendiri ya dibebaskan, guru mau mengerjakan silahkan, mau enggak juga silahkan. Jadi itu kalau menurut saya sih. Gitu. Jadi gimana harapannya? Ya kalau menurut saya pemerintah sudah membuat sebuah semacam wadah untuk guru-guru belajar. Karena sekarang di kurikulum merdeka sepertinya nggak seperti dulu. Guru-guru dilatih dengan diundang. Sekarang mungkin ya karena pembiayaan, transportasi dan sebagainya di dunia pendidikan agak berkurang, maka pemerintah memberikan wadah itu, tempat bagaimana guru-guru bisa belajar, ada di PMM gitu. Oke Kang, terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang cantik-cantik dan yang ganteng. Kami youtuber Tablik Mata Pendidikan ingin menanyakan tentang PMM. Nah,
Karena kemarin ada seperti pramuka mau dihilangkan apa, karena PMM itu merugikan pada anak-anak itu sendiri dalam belajar. Jadi guru-guru disibukkan dengan kegiatan guru itu sendiri. Gimana menurut Akang? Oke. Untuk kesibukan untuk mengakses PMM sebenarnya itu fleksibel ya, karena pada dasarnya itu platform untuk pengembangan kompetensi guru. Artinya bisa di luar jam dari kegiatan belajar mengajar, disesuaikan dengan waktu kosong guru tersebut. Misalnya ada di jam-jam tertentu, terutama menjelang akhir tuh di jam 14.30, lumayan tuh sambil menunggu kita pulang masih kita bisa akses 1,5 jam untuk pengembangan kompetensi. Atau mungkin di jam istirahat kita sambil cemil atau minum, kita bisa membuka akses PMM tersebut. Ya, sisi negatifnya mungin ada stereotype, ada kejemuan untuk melihat layar digital terus belajarnya. Itu mungkin ada beberapa guru yang masih belum terbiasa untuk menatap layar lebih lama. Itu sih yang mungkin belum bisa diterima. Kemudian harus akses internet, itu jadi tambahan ya untuk kos, maksudnya beli kuota atau pasang wifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kebetulan Pendidikan ingin menanyakan tentang kegiatan PMM yang untuk guru tuh dalam kegiatan belajar mengajarnya. Katanya itu sedikit merugikan ke anak-anak dalam belajar. Kayak gitu. Menurut Ibu gimana? Sebagai guru yang ada di SMP Negeri 4 Putu Cirebon. Ya sebenarnya sih PMM itu tujuannya bagus ya. Cuman ketika kita melaksanakannya itu karena kita juga harus belajar dari nol ya, bagaimana langkah-langkah untuk mengisi PMM, terus apa saja yang harus diikuti yang ada di PMM itu, otomatis kan kita membutuhkan waktu. Terkadang waktunya itu menyita saat kita harus mengajar. Intinya sih ya kayaknya kalau barang baru tuh kayak gitu sih Pak, minimal kita harus beradaptasi dan kita harus mau belajar mandirinya itu, titik beratnya kepada belajar sendiri. Kalau dulu kan ada sosialisasi secara luring ya, kalau sekarang kan kita harus mau belajar secara mandiri di PMM. Nah itu menurut Ibu perlu dipertahankan nggak PMM atau ditiadakan? Ya intinya sih harusnya tidak sosialisasinya itu loh yang harus digencarkan. Artinya kan kalau guru itu ada yang guru milenial ya, artinya guru yang memang sudah mahir dalam IT. Kalau PMM mengenai guru-guru seperti itu mah tidak masalah karena mereka cepat beradaptasi. Tapi kalau guru-guru yang kategorinya kurang paham sama IT atau gaptek, karena secara real di lapangan itu guru seperti itu masih banyak jumlahnya. Nah ini kan membuat permasalahan baru gitu. Artinya kita tidak bisa langsung beradaptasi secara cepat, kita bisa langsung mengerjakan aplikasi yang ada di PMM itu secara mandiri tanpa kita harus dijelaskan lagi gitu. Artinya ada yang memandu kita. Di antaranya ya teman-teman yang mungkin sudah menguasai. Jadi apa nih harapannya? Harapannya ya lebih kalau guru sih pengennya utamanya tugasnya itu adalah ngajar gitu. Jangan banyak meninggalkan pekerjaan yang wajib ya. Karena kan otomatis di situ ada tuntutan, ada webinar ya. Itu kan kadang-kadang kita belum beradaptasi banget gitu. Pagi ngajar, siang PMM, malam webinar gitu. Makanya di dalam medsos itu ada guru yang stres gitu. Seperti itu mungkin. Tapi insya Allah sih kalau guru sudah terbiasa di tahun kedua mungkin ya. Kalau sekarang kan tahun pertama ya mengalami masih banyak kendala.
dipandu. Kita harus dipandu sama orang yang lebih paham. Ini membutuhkan waktu khusus. Akhirnya apa? Waktunya itu terserap ke situ. Kita harus ngajar. Kita ada pertemuan. Mohon maaf. Oke Bu, makasih Bu atas penjelasan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami YouTuber Pemuda Pendidikan ingin menanyakan, nah, sekarang kan lagi rame tentang pramuka harus dihilangkan dan kegiatan itunya. Nah, untuk PMM yang ada di di lingkup guru ini gimana menurut Ibu? Apa perlu dipertahankan? Sebetulnya kalau PMM itu bagus, apa istilahnya sih, untuk yang menguasai itu bagus sekali, karena penekanan PMM kan letaknya di IT. Tapi kalau untuk pramuka dihilangkan, yang wacana itu ya, Iya. ya saya kurang juga, apalagi di wacana lagi agama akan dihilangkan, sangat-sangat tidak, karena pramuka itu adalah wadah dari kreativitas anak, ada di situ juga. Pendidikan agama juga banyak nilai-nilai ibadah di dalamnya. Nah, kalau dihapus itu sangat merugikan anak, dan anak itu sangat kurang untuk bisa bersosialisasi. Jadi dengan adanya PME juga kan itu kreativitas guru ya, Iya. untuk anaknya. Tapi kalau untuk anaknya, kalau sampai pramuka atau agama dihilangkan, itu sosialisasi, muamalah, hasbunallah, hasbuminanas, itu sangat kurang sekali. Sangat disayangkan sekali kalau itu dihilangkan. Ya kalau misalkan PM mau dijalankan bagus, tapi jangan sampai menghilangkan. Guru mengajar ke anak-anak Ya, tertinggal. itu jangan sampai dihilangkan. Hanya itu komentar. Terima kasih Bu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami YouTuber Tabligh Pemuda Pendidikan ingin menanyakan tentang PMM ya, yang katanya sekarang kemarin ada informasi tentang pramuka harus dihilangkan, pelajaran agama sama itu tak. Menurut Akang yang sebagai guru muda yang ada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon, gimana tentang PMM itu sendiri? PMM itu kan platform Merdeka Mengajar ya. Sebenarnya itu kurikulum tantangan baru bagi kita untuk lebih fit lagi, terutama untuk tapi kalau untuk tadi berkaitan dengan pramuka tidak diwajibkan, kalau secara pribadi saya kurang setuju, karena banyak dirasakan manfaatnya dulu untuk pramuka itu untuk sebagai karakter kepemimpinan, kedisiplinan, kekompakan, kreativitas itu harusnya tetap diadakan menurut pendapat saya. Dan untuk agama juga harusnya lebih banyak, karena itu lebih, misalkan dua jam teori, 1 jam praktek itu lebih bagus. Iya, betul. Karakter anak kalau menurut pendapat saya. Terus untuk PMM sendiri kan katanya gini, itu lebih mengutarakan kepada pembelajaran guru sendiri untuk mengajar ke anak-anak. Sementara ngajar ke anak-anak tersita oleh kegiatan guru itu sendiri. Menurut Akang gimana? Iya, itu kadang jadi apa ya istilahnya, itu buah semangat banget juga ya, kita meningkatkan itu, kita belajar webinar, kadang webinarnya itu kita ikutin bentrok dengan jam mengajar gitu. Dan kita juga waktu sebagai guru juga kadang kalau webinarnya malam gitu atau sore lagi ngajar, siangnya harus buat keluarga tapi harus ikut webinar apalagi segala macam, juga itu kurang bagus juga. Ya, secara administrasi kan gede juga kan. Jadi perlu dipertahankan atau gimana nih PMM? Lebih disederhanakan saja, lebih diinikan lah, istilahnya tidak terlalu membebankan kepada guru. Kita sudah bebannya sudah banyak dengan karakter anak yang ada, dengan keunikan anak yang ada, tapi kalau dibebankan segala macam yang lain hal kita tentu lebih berat.
seperti itu. Oke Kang, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya YouTuber untuk pendidikan. Saya ingin menanyakan tentang seperti yang pada guru-guru Kang, tentang kegiatan PMM. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah yang ada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon, gimana nih menurut kegiatan PMM ini? PMM untuk saya pribadi ya mungkin saja sama dengan kegiatan pelatihan dulu sebelumnya lah, zaman kecil lah tidak berbeda. Tapi yang hal ini mungkin perbedaannya adalah PMM sekarang itu banyak, tidaknya ada yang menyulitkan, ada yang minta waktu, sehingga kegiatan KBM di kelas itu ataupun di lapangan itu ya berkurang karena mereka merasa bahwa PMM ini menjadi satu program yang harus dilaksanakan, tetapi para guru pun bersita waktunya waktu kegiatan belajar mengajar tersita waktunya berkurang. Jadi ya mungkin saya sebagai kepala sekolah yang pertama bermotivasi, karena tugas guru yang paling penting itu adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak dan memberikan pembelajaran akhlak yang mulia sehingga mereka itu mau belajar dengan baik. Terus harapannya apa Pak? Ya harapannya begitu, masukan-masukan dari guru-guru Indonesia nanti dibicarakan di lembaga pendidikan atau di dinas ataupun di kementerian, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ini dari masukan-masukan seluruh Indonesia, bukan hanya seluruh Jakarta ataupun seluruh Indonesia. Nah, ini apa yang lebih penting harus dilakukan? Bukan masalah PMM-nya, tapi kalau menurut saya yang harus diberikan untuk siswa itu adalah bagaimana bisa membentuk manusia yang sempurna, yang hanya sehingga dengan alat yang baik ini kita gampang mengarahkan anak supaya belajar dengan baik. Baiklah Pak, saya terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jadikan murid